menghitung koefisien korelasi. Untuk menunjukkan ada tidaknya hubungan atau korelasi antara dua variabel X dan Y, tidak dapat menggunakan diagram pencar. Diagram pencar adalah sebaran nilai-nilai dari variabel-variabel pada sumbu X dan Y. Macam-macam korelasi. Yang pertama yaitu korelasi positif. Korelasi positif artinya suatu hubungan antara variabel X dan Y ditunjukkan dengan hubungan sebab akibat, di mana apabila terjadi penambahan nilai pada variabel maka akan diikuti terjadi penambahan nilai variabel Y. Contoh korelasi positif dalam ini, jika dilakukan penambahan pupuk X maka produksi padi akan meningkat atau Y. Nah, di sini korelasi tersebut disebut dengan korelasi positif, di mana Y dan X meningkat. Salah satu komoditas meningkat maka komoditas lainnya meningkat, atau bisa dibilang dengan korelasi sebanding. Kemudian yang kedua yaitu korelasi negatif. Jika pada korelasi positif, peningkatan nilai X akan diikuti penambahan nilai Y. Korelasi negatif berlaku sebaliknya. Jika nilai variabel X meningkat, maka nilai variabel Y justru mengalami penurunan. Contoh korelasi negatif, apabila harga barang X meningkat, maka kemungkinan permintaan terhadap barang tersebut mengalami penurunan. Yang ketiga, tidak ada korelasi atau korelasi sangat lemah. Korelasi ini terjadi apabila kedua variabel X dan Y tidak menunjukkan adanya hubungan linear. Contohnya, panjang rambut X dengan tinggi badan tidak bisa dihitung hubungannya atau tidak ada hubungannya. Nah, sebelum kita paste, pertama-tama kita buat dulu di variabel view-nya untuk data-data yang bakal kita analisis. Di sini kita menggunakan istilah X2 kemudian Y. Dan labelnya kita buat untuk X1 yaitu motivasi, X2 gaji, dan variabel Y kita buat labelnya sebagai kinerja karyawan. Nah, kemudian kita balik ke data view. Di sini kita copy semua data yang ada di MS Excel dan kita paste di aplikasi SPSS-nya. Ya, dan kita klik di sini analisis. Kemudian correlate, karena kita mau lihat korelasi ada nggak sih hubungan antara X1, X2 terhadap Y, dan kita atur setting di sini. Kita pilih gaji dan kinerja karyawan. Kemudian kita buat total. Oke kan? Kemudian tadi sekarang korelasi antara motivasi dan kinerja karyawan. Di sini kita oke, seperti tahap selanjutnya. Nah, ini hasil dari korelasi antara motivasi dan kinerja karyawan. Kemudian mari kita tafsirkan atau analisis koefisien korelasi. Di sini terdapat percent correlation untuk kinerja karyawan itu 1. Nah, maka di sini ada korelasi sempurna terhadap kinerja karyawan. Baik berdasarkan signifikansi sig total, jika sig nilai totalnya lebih kecil dari 0,05, maka terdapat korelasi antara variabel yang dihubungkan. Dan di sini sig variabelnya itu sama dengan 0,05, maka terdapat korelasi antara variabel yang dihubungkan. Dan berdasarkan tanda bintang yang diberikan, terdapat tanda bintang 2 pada nilai percent correlation variabel. Nah, di analisis terjadi korelasi. Hal ini terdapat hubungan antara variabel
variabel yang dianalisis. Dan untuk gaji dan kinerja karyawan terdapat 2 bintang di mana nilai analisis terjadi korelasi antara gaji dan kinerja karyawan. Dan untuk percent correlation-nya sama dengan 1, di mana ketika terjadi korelasi sempurna antara gaji dan kinerja karyawan. Demikianlah hasil penafsiran koefisien korelasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.